Selamat siang teman-teman dan teman-teman sekalian. Pada waktu ini kami ingin presentasikan tentang game kami, yaitu Stickman TCG atau singkatan dari The Card Game, Stickman The Card Game. Perkenalkan, nama saya Nathanael Esmond. Dan perkenalkan, nama saya Jules Aditya. Ini adalah presentasi kami. Jadi kita mempunyai dua visi misi. Yang pertama adalah visinya. Visi kita adalah membuat game kartu strategi yang simple dan dapat dimainkan di mana saja dan oleh siapa saja. Yang dimaksud kita membuat game ini dengan visi untuk membuatnya sebagai untuk demografik yang luas, siapapun yang mau bisa main. Baik itu anak kecil, orang tua, remaja, semuanya bisa main. Dan untuk misi kita adalah membuat game kartu ini menjadi game yang kasual untuk pemain-pemain yang hanya ingin have fun dan main santai, sekaligus game kompetitif di mana pemain-pemain yang lebih suka bersaing gitu dengan temannya atau lawannya gitu juga bisa dapat menikmati permainan ini sama-sama, semuanya sama-sama enjoy permainan ini baik kasual maupun kompetitif. Jadi untuk inspirasi atau latar belakang kami sendiri, kami ini mendapatkan inspirasi untuk game Stickman TCG atau Stickman The Card Game. Ini tuh dari game-game terkenal yang berbasis kartu dan juga tidak, yaitu seperti Auto Chess dan juga Hearthstone, Yu-Gi-Oh, dan juga Pokemon. Nah, tapi di sini tuh kami membuat gamenya ini dalam bentuk fisik dan juga lebih simpel supaya semua orang itu gampang taunya. Jadi kita cuma perlu satu datang ketemu orang, ngeluarin kartunya, dan tinggal bermain saja. Jadi permainan TCG ini adalah game yang berbasisnya kartu. Seperti permainan lain kayak minuman, Uno, dan game-game kartu lainnya gitu. Permainan ini kita buat dengan konsep PVP atau pemain versus pemain. Jadi permainan ini hanya satu lawan satu dan dimainkan oleh dua pemain saja dalam satu pertandingan. Beda kalau dalam sistem turnamen gitu. Game ini juga merupakan game dengan strategi, di mana meta atau most efficient tactic available dapat berkembang dan dibuat oleh pemain-pemain dengan berjalannya waktu dan pengalaman pemain-pemain memainkan game kami tersebut. Jadi untuk desain logo kami sendiri ini, kami memilih logo yang sangatlah simple dan juga gampang buat di notice dan hanya mengandung logo dari produk kami, yaitu Stickman, karena game kami adalah Stickman TCG. Jadi misalnya saat orang sedang melihat dari produk-produk kami, mereka melihat logo kami, mereka akan langsung terpikirkan kalau ini adalah sebuah game yang mengandung Stickman Fight atau Stickman Card Game karena bentuk box kami nantinya yang bakal dijelaskan nanti. Lalu juga dalam logo kami ini terdapat yang namanya kepala stickman dan juga dua pedang yang bersilangan, di mana ini maksudnya itu stickman di sini itu adalah petarung atau fighter yang bakal nanti ditaruh dalam suatu arena. Jadi untuk bagian background atau bundaran-bundaran di belakangnya ini kami anggap sebagai sebuah arena tempat di mana mereka akan bertarung nantinya. Jadi buat kemasan untuk game kami memilih box kotak sebagai kemasan untuk game kami. Seperti pada game kartu umumnya, Pak, seperti Uno, minuman, dan game blackjack lainnya menggunakan kartu kotak sebagai kemasan mereka. Kemasan yang kami milih kemasan yang simple, hanya mengandung logo kita, nama, CP di bawah, dan deskripsi permainan di belakang. Ini kami memberikan logo dan nama game kita di tengah-tengah supaya dapat mudah diingat. Kontak pesan kami di bawah jika ada yang ingin bertanya-tanya atau menghubungi kami. Dan di belakang dapat terdeskripsikan cara bermain game kami secara singkat dan simple. Supaya semua orang yang yang membeli tinggal lihat belakangnya dan langsung bisa tahu cara bermainnya gimana. Jadi untuk desain poster kami sendiri ini, kami membuatnya cukup simple dan hanya memasukkan yang penting-penting saja. Nah, poster kami ini penjelasannya singkat, yaitu permainan strategi berbasis kartu, permainan untuk dua orang, dan bisa dimainkan di mana saja. Lalu dalam poster ini juga kami mencantumkan kontak pesan, yaitu IG kami berdua, dan juga QR code bagi pemain yang ingin bertanya secara langsung dengan kami, yaitu QR code untuk WhatsApp ya. Nah, di sini juga kami memberikan sedikit cuplikan dari box buatan kami, yaitu box yang akan digunakan untuk game ini, dan juga ada 3 sampel kartu yang
menunjukkan desain kartu dari game ini. Jadi ini adalah sebagai prototipe contoh desain kartu yang kita ingin gunakan. Ada dua tipe kartu dalam mainan kita, yaitu kartu buat building, yaitu semacam base utama kita, dan kartu pemain, seperti yang akan di-deploy ke fieldnya. Nah, ini ada dua contoh. Yang pertama adalah Candi Bali. Kita memilih Candi Bali untuk lebih membawa unsur Indonesia dalam game kita. Nah, dalam kartu bangunan ini, dalam filmnya terlihat ada desain bangunannya, yaitu Candi Bali dalam contoh ini. Di kiri bawah ada life points-nya atau total HP yang kita miliki, yaitu 10 untuk contohnya. Di tengah-tengahnya ada namanya, Candi Bali, dan di kanan tuh ada tally, penghitung tally, yang rencananya kita akan membuat supaya itu dapat pemain tulis dan hapus pakai spidol, supaya menghitung nyawanya yang tersisa dengan gampang. Untuk background warnanya kita milih yang agak mencolok gitu supaya dapat dilihat dengan jelas. Dan untuk yang kartu kedua, kartu pemain atau yang bisa di-deploy di field, ada sebagai contoh kartu kaca untuk membawa unsur Indonesia juga, kan kartu kaca pahlawan Indonesia. Nah, kalau beda dengan kartu bangunan, kalau kartu yang di-deploy ada defense dan tag-nya. Ini sebagai contoh, defense-nya itu 30 dan tag-nya 15, dikarenakan kartu kaca lebih seperti melambangkan karakter yang tank sebagai berbasis tank gitu. Jadi defense-nya lebih besar dibanding attack-nya. Nah, ini adalah estimasi untuk harga produk kami sendiri ini. Jadi produk kami ini bahannya ini terbuat dari ivory. Lalu jumlah kartu yang terdapat dalam satu pack sendiri adalah 70 kartu, cukup banyak ya. Dan kartu ini kami print dari dua sisi. Jadi sisi pertama itu bagian luar, bagian terbukanya. Bagian terbuka adalah gambar-gambar pemain atau juga bangunan. Dan di bagian sisi kedua adalah saat bagian tertutup, yaitu bagian logo dan desain back card kami. Lalu untuk box print bagian luar, estimasi harga produksi yang kami hitung adalah Rp57.500. Nah, sehingga karena estimasi harga produksi adalah Rp57.500, maka harga jual sendiri akan kami jual dalam harga Rp65.000. Jadi ini adalah urutan permainan kita atau step by step-nya yang kita buat dengan grafik supaya lebih mudah untuk dimengerti. Yang pertama adalah pemain satu dan pemain 2 memilih base kartu yang disediakan. Sebagai contohnya Candi Bali tadi. Nah, untuk step kedua, pemain satu dan 2 mengambil 5 kartu dari tumpukan deck. Decknya itu yang kartu pool yang bisa kita ambil oleh dua pemain. Di ronde pertama, setiap pemain mengambil 5 dulu. Nah, habis itu kepada step ketiga, pemain yang pertama memilih satu kartu untuk dimasukkan ke dalam lapangan dalam posisi tertutup. Jadi yang pertama harus tertutup, nggak boleh kebuka, harus tutup dulu. Dan untuk kemudian selanjut step keempat, pemain dua memainkan salah satu kartu di tangannya dalam posisi terbuka ataupun tertutup. Jadi yang kedua itu boleh pilih mau kebuka atau ketutup, mau attack atau defense. Dan permainan akan berlanjut dengan mengambil satu kartu dari deck setiap ronde hingga salah satu base pemain memiliki hit point 0. Jadi kayak Candi Bali talinya nyampe 10 berarti udah kalah gitu. Dan permainan selesai dan dimenangkan oleh yang masih bertahan. Sekarang kita akan masuk ke dalam peraturan dari game kami sendiri ini. Jadi ini peraturan yang harus diikuti saat bermain game Stickman The Card Game. Yang pertama ada setiap base memiliki 10 hit point, di mana 10 hit point itu adalah starter health dari base base pemain sendiri, dan jika sudah sampai 0 maka kalah. Lalu kedua, setiap kartu yang ada di arena memiliki attack point dan juga defense point. Dan ketiga, setiap kartu dapat dikeluarkan dalam posisi terbuka ataupun tertutup, di mana posisi terbuka ini menandakan aksi attack dan tertutup menandakan aksi defense. Keempat, pada giliran pertama, pemain itu hanya bisa mengeluarkan kartu dalam posisi tertutup. Jadi pemain pertama yang mendapatkan giliran pertama tidak bisa mengeluarkan kartunya dalam posisi terbuka, harus tertutup. Dan kelima, namun pada giliran kedua, pemain itu bisa memilih untuk mengeluarkan kartu dalam posisi terbuka atau tertutup. Keenam, di saat pemain menyerang musuh, pemain dengan kartu tertutup
akan membuka kartunya, dan kartu dengan nilai attack atau defense yang lebih tinggi akan menang. Pemain akan kehilangan satu hit point base setiap duel kartu yang pemain tersebut kalah. Jadi kalau misalnya saat duel kartu, pemain tersebut kalah, maka hit pointnya dari 10 akan menjadi 9, yaitu kurang satu. Lalu ke-8, pemain dapat mengevolusi atau mengupgrade kartunya saat dia memiliki dua kartu yang sama di field. Jadi misalnya seperti contohnya tadi, desain kartu Gatot Kaca, jika misalnya di field ada dua kartu Gatot Kaca yang ada di situ, maka kita bisa mengevolusinya atau mengupgrade yang menjadi kartu yang lebih kuat lagi. Jadi ini kurang lebih layout permainan kita. Jadi dalam permainan kita kalau misalnya kalian lihat akan berbentuk kurang lebih seperti ini. Nah, ini di paling bawah ada pemain satu. Yang king menyimbolkan base kita seperti Candi Bali. Dan untuk yang queen juga menyimbolkan base musuh kita. Nah, di depan base masing-masing pemain ada kartu pemain, yaitu pemain pasukan yang dapat dideploy. Dan di samping kanan ada decknya. Nah, kemudian di tangan pemainnya juga akan ada kartu yang bisa dideploy ataupun disimpan untuk nanti. Sekian video presentasi kami mengenai game buatan kami yaitu Stickman The Card Game. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa mengkontak kami dari IG yang sudah nanti akan dicantumkan di deskripsi dan juga nomor WhatsApp yang nanti akan ada di dalam poster dengan QR code. Thank you. Thank you.